Monolog kita kali ini kita bicara tentang betapa banyaknya pendaftar PNS, pegawai negeri sipil. Pemerintah membuka pendaftaran CPNS sejak Agustus lalu dan berakhir 17 September 2024. Dan yang mengagetkan bagi saya adalah pemerintah pusat membuka formasi 600.000 dan yang dipergunakan oleh lembaga, kementerian, Pemda dan semuanya hanya berkisar 249.000 formasi atau sekitar 50%-nya kurang sedikit. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah jumlah pendaftar yang mengikuti formasi 249.000 tersebut ada sekitar 4 juta orang. 3.983.000 sekian orang, hampir 4 juta. Wow, ini luar biasa sekali. Pertanyaan bagi saya, mengapa begitu banyak peminat yang mendaftar CPNS ini? Dari formasi yang dibutuhkan hanya sekitar 249.000, tetapi pendaftar ada sekitar 4 juta dan kabarnya yang memenuhi syarat semuanya sekitar 3,5 jutaan. Karena dikoreksi datanya kalau salah, ini hanya gambaran sekilas saja. Tetapi yang menarik bagi saya adalah apa yang membuat anak-anak muda kita yang baru lulus ini begitu berminat menjadi pegawai negeri. Ada kekhawatiran bagi saya. Dua hal yang menjadi kekhawatiran bagi saya adalah melihat jumlah pendaftar CPNS di sini adalah yang pertama, saya khawatir dan takut sesungguhnya bahwa ini adalah gambaran betapa sekarang banyaknya pengangguran di Indonesia, terutama di kalangan milenial, anak-anak usia produktif, usia yang masih generasi-generasi yang harusnya produktif tetapi menjadi pengangguran. Dan lulusan-lulusan baru dari universitas-universitas menjadi pengangguran. Maka berlomba-lomba mencari pekerjaan di pemerintahan, menjadi PNS, karena lapangan kerja di sektor swasta mungkin tertutup, tidak ada, kalaupun ada kecil-kecil. Tetapi kalau kita melihat data, bahkan banyak yang menutup kantor-kantor perusahaan segala macam. Mungkin saja lapangan kerja di sektor swasta saat ini sangat teramat sulit untuk dijangkau, apalagi didapat. Dan akhirnya para pencari kerja ini menjadi berburu berbondong-bondong mencari pekerjaan di pemerintah menjadi CPNS. Meskipun semua tahu CPNS gajinya kecil. Dan inilah realita bangsa kita. Yang pertama, ini kekhawatiran saya. Ini adalah salah satu fakta bagi saya betapa tingginya tingkat pengangguran di negara kita saat ini. Dan lapangan kerja swasta hampir tertutup. Maka semua pencari kerja, lulusan-lulusan baru universitas berbondong-bondong menjadi CPNS. Bayangkan dari formasi yang dibuka, yang mendaftar 4 juta orang, formasi yang dibutuhkan hanya 249.000 orang. Gila itu. Berapa ribu persen itu bedanya. Yang kedua, kekhawatiran saya melihat tingginya pendaftar CPNS ini adalah jangan-jangan bagi generasi muda kita menjadi CPNS itu sudah menjadi impian besar karena melihat hampir semua pegawai-pegawai negeri di Republik ini, pejabat semua, ternyata kaya raya meskipun gajinya hanya berkisar 4 juta, 5 juta, 6 juta sebulan. Tetapi bisa memiliki kemewahan, mobil mewah, rumah besar, perjalanan kemana-mana ke luar negeri, anak-anak sekolah di luar negeri. Dan ini menjadi gambaran yang dilihat oleh generasi muda kita, bahwa menjadi pegawai negeri itu sebuah posisi pekerjaan yang menjanjikan untuk menjadi kaya raya. Artinya apa? Generasi muda kita tidak melihat lagi perilaku flexing, gaya hidup hedon yang diperlihatkan oleh para pejabat, para PNS kita sebagai sebuah kesalahan. Tetapi sudah sangat permisif dengan perilaku-perilaku yang mungkin harus saya sebut perilaku koruptif. Karena kalau kita melihat gaji pegawai negeri dengan tunjangannya segala macam, hampir tidak mungkin untuk memiliki rumah bernilai puluhan miliar, tidak mungkin bisa beli mobil bernilai miliaran, tidak mungkin bisa menyekolahkan anaknya di luar negeri, bahkan memiliki rumah di luar negeri. Tapi kenapa semua bisa? Kenapa pada umumnya bisa? Banyak yang mampu. Saya tidak menyatakan seluruh PNS itu korup. Tetapi tontonan yang diperlihatkan ke tengah publik, menjadi CPNS, menjadi PNS, menjadi ASN adalah sebuah pekerjaan yang menjanjikan untuk kaya raya. Dan jangan-jangan ini yang dilihat oleh generasi muda kita sekarang, makanya berbondong-bondong melamar menjadi CPNS. Dan buruknya, mungkin dorongan ini didorong karena sudah permisif untuk melakukan tindakan-tindakan penyelewengan pada masa bekerja dan masa menjabat nanti.
Jadi kalau Menpan RB menyatakan bahwa ini adalah tingginya tingkat kepercayaan publik kepada PNS, saya harus menyatakan dan membantah itu. Ini bukan tentang kepercayaan, tetapi tentang dua hal. Mungkin sudah sangat tinggi pengangguran, atau mungkin generasi muda kita sudah permisif terhadap perilaku korupsi. Itu yang saya lihat.